Ngomongin gaji karyawan Telkomsel mungkin bukan rahasia lagi ya. Semua orang tahu bahwa gede banget gitu. Tapi seberapa besar? Nah, itu orang banyak yang tidak tahu seberapa besar. Nah, sebenarnya Telkomsel ini hanya salah satu aja dari perusahaan-perusahaan yang bergaji besar di Indonesia. Ada yang lebih tinggi dari Telkomsel, ada, tapi nggak banyak ya. Dan apakah ada perusahaan lain yang juga gajinya gede? Nah, ada juga sebenarnya. Nanti saya bahas di terakhir aja ya ini ya. Sekarang langsung aja saya ingin sharing langsung dari karyawan Telkomsel yang berbagi kepada kita seberapa besar sih gitu ya. Nah, ini langsung aja nih kita lihat dari kita nggak usah sebut nama kali ya, udah biarin aja gitu. Saya tahun ini baru masuk di Telkomsel. Untuk gaji fresh graduate, basic salary-nya 14 jutaan per bulan. Tapi setelah ditambah dengan tunjangan dan bonus, sebulan rata-rata 24 juta. 24 juta. Fresh graduate. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, ini sumbernya ini waktu itu sih lumayan valid ya, tapi sekarang sih sudah tidak relevan. Tapi bisalah kita jadikan apa ya, perbandingan gitu ya. Nah, 14 juta ini sudah masuk di area kuning nih, karena di sini nih banyak ya kalau kalian lihat. Ini linknya nanti saya taruh di bawah aja di kolom deskripsi. Kalau kalian pengen ngepoin ya boleh lah, tapi itu sudah kurang relevan. Tapi masih bisa kita jadikan perbandingan aja lah, kayak dikalikan ditambahin 50% atau 2 kali lipat gitu ya. Nah, 14 juta ini sebenarnya sudah masuk ke area kuning. Nah, area kuning ini 14 jutaan itu posisinya sih di network planning and control. Jadi kalau saya bilang ya, fresh graduate-nya tuh di apa dulu gitu. Kalau misalnya sudah masuk ke jajaran-jajaran pentingnya, ya 14 jutaan per bulan itu bukan sesuatu yang terlalu wow juga, karena perusahaan-perusahaan rokok juga banyak banget ya yang gaji fresh graduate itu dengan angka yang sudah belasan juta rupiah. Tapi itu baru basic salary ya, belum total take home pay-nya yang ternyata 24 juta. Itu hampir 2 kali lipat dari gaji ya. Gajinya 14, bonus dan lain-lainnya 10 juta. 24 juta men, fresh graduate. Gimana nggak ngiler ya kan? Gimana nggak bikin iri temennya gitu. Oke, kita langsung ini tahun udah 2018 ya, tapi sekarang lebih gede pastinya. Berikutnya, wak. Kalau di Grapari outsourcing CSR gaji RP 5 jutaan bener ternyata. Jadi masih bisa dijadikan perbandingan nih yang warna-warni ini ya. Kalian bisa kunjungi linknya di bawah. Bener tergantung vendor. Kalau Grapari Mitra gaji CSR-nya 3 jutaan, mentoknya sih 3 juta. Nah, terus ada ditambahin lagi nih. Jadi gini, Grapari itu ada 2 juga. Ada yang Grapari dari Telkomsel langsung, ada yang dari vendor. Nah, yang dari Telkomsel langsung gajinya sepantaran gaji teller dan CS Bank, lebih 1 atau 2 juta aja paling. Hehe. Dan semua itu outsourcing kecuali SPV-nya. Hehe. Cemil. Correct me if kurang 1 I-nya, bro. Cemil gitu harusnya. Nah, ini outsourcing ya. Jadi kalau outsourcing itu memang gajinya nggak yang sampai belasan juta kayak di karyawan tetapnya Telkomsel gitu, tapi ya lumayan juga gitu lah ya. Lebih gede dibandingkan di perusahaan lain mungkin, tapi mungkin nggak terlalu beda jauh juga sih, karena ini masih mirip sama CS Bank ya. Itu 3 jutaan, mentoknya 3 juta, ada yang 5 jutaan tergantung vendornya. Oke, jadi kalau di outsourcing memang nggak segede itu gitu ya. Berikutnya untuk di Grapari CS 5 jutaan. Jadi mirip banget ya. Mirip sama ini nih. Jadi lumayan akurat lah. Grapari Mitra 3,8. Ini daerah Jakarta kayaknya ya. Daerah Jakarta dan 2018 ya. Sekarang udah jelas lebih tinggi gitu. Tambahin aja 10% atau 15% gitu. Minimal. Berikutnya, kalau temen aneh sama senior dari Telkom sama Binus masuk GPTP gaji Telkomsel standar 6,5 juta di staff network. 6,5 juta. Karyawan tetap 6,5 juta. Cuman ada aja bonusnya lain lagi lebih besar. Jadi bonusnya lebih besar dari gaji kali ya.
Beda sama vendor dan outsource. Ya, kalau vendor dan outsource itu pasti lebih kecil ya, bukan standarnya karyawan tetap. Agent aja ada lemburan, T-cash, reimburse, uang makan, FYI. Outsource tesal ada Kisal, Inform, Agit, Calm, kebijakan gajinya berbeda. Vendor tesal ada Huawei, Ericsson dan lain-lain, itu semua agent. Saya di tesal baru setahun, betul tahun ini sudah naik, THP sebulan bisa 16 juta. Kalau basic salary fresh grade 14 juta itu nggak ada, tapi kalau THP bisa segitu. Nah, jadi ini agak kontradiktif dengan yang pertama tadi yang bilang fresh graduate bisa 14 juta, take home pay-nya 24 juta, tapi menurut Anon ini 14 juta itu THP-nya, take home pay-nya, totalnya ya setelah dengan bonus dan lain-lain. Jadi ya nggak tahu lah. Yang jelas karyawan tetap take home pay minimal belasan juta gitu ya. Oke, berikutnya trainee 4 jutaan, 8 kali gaji selama 6 bulan. Maksudnya 8 kali gaji selama 6 bulan, ya kalian udah tahu lah ya itu bonusnya gitu. Entry level pegawai tetap 9 jutaan, 19 kali gaji per tahun, belum termasuk makan, kartu halo, sel dan sebagainya. Trainee selama 6 bulan. Trainee 4 jutaan, entry level pegawai tetap 9 jutaan, 19 gaji per tahun. 9 jutaan berarti tetap belasan juta. Itu fresh graduate ya, entry level, fresh graduate bukan fresh graduate ya. Entry level itu sudah belasan juta ya, karena ini 19 kali gaji. Jadi 6 kali 9 bagi 12. Ya, males lah saya ngitungnya ya. Intinya udah belasan juta gitu. Kalian ngitung sendiri aja lah ya. Saya salah satu staff baru di Telkomsel. Di Telkomsel posisinya general, staff, supervisor, manager, GM, VP, tar ada tingkatannya lagi. Jadi mau kerja di divisi apa aja gajinya sama, paling beda tingkatan. Nah, itu dia ya. Jadi di divisi apa aja itu mirip-mirip sebenarnya. Kalau misalnya di network sama di corporate legal gitu ya, itu mirip, cuman kalau beda tingkatan atau beda pangkat itu nanti beda, cuman itu aja yang bedain, bukan divisinya. Tapi saya yakin sih beda divisi tetap ya, ada divisi-divisi yang mahal gitu. Ini nggak nyebutin angka. Salah semua itu Gan, ya itu dia. Salah semua, ya oke, salah semua, tapi jangan jadikan kayak bener-bener salah, tapi jadiin perbandingan, karena ternyata ya ada yang mirip ya. Gaji staff yang baru lulus trainee aja udah 2 digit sekarang. Hehehe, cemiu, belum yang lain-lainnya. Nah, maksudnya ini mirip seperti yang tadi yang pertama dibilang bahwa dia dapat 24 juta take home pay. Jadi gaji standarnya, gaji awal itu 14 juta ditambah bonus dan lain-lain 10 juta, jadi 24 juta. Ya, ini sesuai dengan yang tadi ya. Makanya nggak tahu sih, makanya beda-beda ya. Tolong buat kalian karyawan Telkomsel komentar di bawah berapa sebenarnya gitu ya. Aneh outsource di Telkomsel, vendor aneh dari KAM. Ya banyak nih yang ngomong dari KAM. Mungkin aneh sekarang gajinya paling kecil di sana, sekitar 5 jutaan, lebih tepatnya 4,9 juta 500 plus uang tiket 125. Kalau udah TL di Grapari, Telkomsel setahu aneh sih sekitar 6 sampai 8 jutaan tergantung performa juga. Ya, performa itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya ada yang jauh lebih gede, ya performanya bagus dan mungkin dia lembur dan sebagainya. Atau divisinya mahal gitu ya. Jadi ini vendor, bukan karyawan tetap ya, vendor. Jadi 5 juta, kalau sekarang 6 juta minimal ya. Berikutnya, data di atas yang warna ungu ke bawah agak rancu. Yes, bener. Makanya yang dipakai sebenarnya mending yang kuning aja. Setahu saya nggak segitu. Saya di Telkomsel udah 3 tahun, posisi staff SOO, Self Outlet Operation, kerjaan mantengin distributor sama outlet penjual pulsa. Tahun 2018 pendapatan di SPT 300-an juta. Wow. 300 juta bro. Coba kita hitung ya. 300 juta bagi 12, 25 juta. Ini sesuai dengan yang tadi ya. Berapa sih ini, apa ya posisinya, apa nih? Posisinya staff SOO ya. Jadi posisi kayak manajer kalau menurut saya ini ya. Mantan distributor sama outlet penjual pulsa, bukan manajer juga sih ya. Ini termasuk karyawan yang setara sama fresh graduate juga tadi 25 juta. Berarti bener ya, fresh graduate yang 24 juta tadi bener. Kemudian saya dari Telkomsel berada di area marketing.
Gaji 2 digit belum dihitung bonus dan benefit, total kira-kira 20 jutaan. Berada di area marketing dan bukan manajer, 20 jutaan per bulan. Jadi bener ya, bener. Emang sekitar segituan. Banyak banget ya, ini sudah berapa menit ini? 10 menit. Gua kerja jadi CSR di Grapari Mitra baru 3 juta, baru 3 bulan. Gaji gua dapat 4,6 per bulan. Dan sedikit cerita aja, CSR di Grapari tidak semudah yang dibayangkan. Tetap target kita selain pelayanan itu ada sales. Kita jadi CS cuman kedok doang sih. Intinya kita dituntut selalu jualan kartu pasca bayar. Ini dulu ya, 2019. SPV Grapari tidak pernah menanyakan bagaimana di pelayanan, gimana pelayanan yang baik. Di otak mereka cuma target-target harus dicapai. Ditambah jam kerjanya yang melebihi jam kerja, lembur terus, nggak ada uang lembur karena uang lembur sudah termasuk gaji. Terus resikonya sangat besar, dimarahin pelanggan sampai teman saya sampai diludahin. Padahal mereka masa iya sih, padahal mereka marah saya terus. Sebenarnya kita harus jadi bersama. Kalau masalah libur lebih masalah kalau masalah ya. Oke, ini jadi CS ya. Jadi kalau jadi CS emang level entry lah, entry level gitu ya. Bukan entry level, level bawah mungkin. Jadi gajinya juga 4,6, nggak yang sampai belasan. Dan ini paling nggak enak gitu, karena berhadapan langsung dengan pelanggan gitu ya. Tapi ya lumayan lah guys. Kemudian posisi dan gaji yang tertera di atas tidak sesuai dengan struktural yang ada di Telkomsel. Gaji pun jauh lebih besar dari ini. Karyawan organik paling bawah memang nilai gaji sudah 2 digit. Pokoknya gede lah. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, yang mending dipakai itu yang bagian kuning. Jadi minimal itu belasan juta dan take home pay bisa 20 jutaan kayak gitu. Sebenarnya nggak salah-salah amat sih, cuman yang bawah-bawah ini yang kurang akurat ya. Halo, sedikit nambah ini, saya alumni Telkomsel dan sekarang di link aja. Gaji minimal 2 tahun pengalaman, posisi senior 10 jutaan. Belum termasuk bonus yang lain hampir 6 jutaan. Semangat ya. Jadi ini belasan juta udah take home pay semuanya, bonusnya cuma 6 jutaan ya, nggak nyampe 10 juta. Jadi posisi ini di link aja, tapi minimal 2 tahun tuh, minimal 2 tahun baru dapat segitu. Berikutnya gaji staff undercam hanya 5,2 juta, yaitu vendor ya. Apa karena WFH Telkomsel ngurangin gaji OS? Nggak tahu, outsource ya maksudnya OS. Ya emang segitu kayaknya. Kalau outsource sekitar 5 juta 6 juta kayaknya. Tapi ini 2021 ya, jadi baru banget nih 5,2 juta. Undercam ya, under vendor. Oke, ini yang terakhir Telkomsel itu levelnya staff, band 1, supervisor officer band 2, manager band 3, GM band 4, VP band 5 dan EVP. Wah, ada di atas VP ada EVP band 6. Di staff band 1 itu kisaran 300 sampai 400. Sesuai yang tadi nih ya, 300 sampai 400. Jadi minimal 25 jutaan per bulan. Itu staff band 1. Staff level 1 karyawan tetapnya itu ya, itu 25 jutaan. Jadi anggap dibagi 12 rata-rata dari SPT tersebut. Ya sekitar segitu ya, 25 jutaan per bulan. Itu setelah semua, setelah bonus dan lain-lainnya lah ya. Untuk staff band 1 kurang lebih 1 bulannya 25 sampai 33 juta sebulan, itu kalau dibagi rata aja ya. Kalau THP 1 bulan nggak selalu sama karena di bulan-bulan tertentu muncul bonus. Jadi gampangnya SPT tahunan dibagi 12 aja untuk gambarannya. Ya, sekitar 25 jutaan per bulan. Yang ngebilang tiap-tiap orang kadang dari lembur maupun performanya ya. Jadi emang performa tuh ngaruh banget ya. Karena yang tahu gaji itu sebenarnya kan karyawan itu sendiri dan finance-nya gitu. Sama HR-nya mungkin ya, HR-nya. Oke, itu gaji-gaji Telkomsel yang masuk di website saya untuk yang info tentang gaji Telkomsel. Jadi intinya kalau outsource itu sekitar 5 juta 6 jutaan ya, dan kayaknya nggak ada bonusnya. Kemudian kalau udah pegawai tetap itu minimal belasan juta take home pay. Ada yang ya sekitar 15 jutaan ya, dan ada yang lebih akurat lagi band 1 itu sekitar 24 jutaan, 25 jutaan sampai 30 jutaan per bulan. Itu untuk pegawai tetap level 1 ya, baru level 1. Jadi kalau kalian mau ngelihat yang atasnya gimana dong?
ya kalian lihat misal di sini nih ada yang regional manager 25 juta per bulan ya ini ya. Katakanlah sekarang 30 juta per bulan kenaikan per tahun, dan kemudian tambahin aja sekitar 80% kali ya, atau minimal 50%. Jadi ini udah 40-an, udah hampir 40-an atau sekitar 40-an juta per bulan itu regional manager. Kira-kira segitu, itu minimal ya, bisa lebih tinggi banget lah, tergantung bonus juga ya kan, tergantung pencapaian juga. Nah, sebenarnya Telkomsel bukan satu-satunya perusahaan yang memberikan gaji tinggi, jadi masih ada perusahaan-perusahaan lain. Kalau kalian pengen daftar, nggak cuma di Telkomsel ya, ada Bursa Efek, BFI, Astra. Astra bro, Astra itu udah kayak jadi wow gitu ya di Indonesia. Telekomunikasi ya, termasuk Telkomsel, Exxon Mobil, Freeport, Freeport jangan ini ya, kereta api, Coca-Cola, Bank Sentral Asia, Bentool, Eagle, Maersk, Bank Maya Bank, Total Oil, Chevron, Pertamina, Danone, Exa, Kimia Farma, dan Bank DBS. Ini yang di pelabuhan itu nggak ada, yang nggak masuk sini ya, padahal itu katanya sih lebih tinggi dari Telkomsel itu, yang di bea cukai atau di pelabuhan itu loh. Nggak tahu juga sih ya, tapi saya yakin sih gede banget. Kayaknya di bidang-bidang pelabuhan bea cukai itu gede-gede banget ya. Ada nggak di sini nih? Mungkin ada, saya kelewat. Nggak ada kayaknya ya. Oke, sekian ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah, ya wajar ya. Namanya juga kita sedang mengulik gitu ya. Data-datanya nggak akurat ya, wajar gitu. Karena yang tahu ya cuma karyawannya aja. Kalau kalian yang nonton ini adalah karyawan Telkomsel, bolehlah bocorin ya, buat penyemangat orang-orang yang mau masuk ke Telkomsel atau ke perusahaan-perusahaan besar tersebut. Oke, mohon maaf untuk salah-salah kata, dan terima kasih sudah mengikuti sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar deh, bonus aja buat kalian yang gajinya jauh di bawah ini, tidak perlu berkecil hati gitu ya. Jangan iri, jangan ngerasa aduh gaji gua kecil banget nih gitu dibandingin ini, kayak cuman berapa persennya, kayak cuman 1/5-nya mungkin ya. Ya nggak apa-apa gitu, karena perjuangan masuk ke sini juga berat, dan mungkin tempat terbaik buat kalian itu bukan di sini. Mungkin kalau kalian masuk sini nanti kalian stres setiap hari dan nggak cocok sama kalian. Jadi tempat terbaik kalian sekarang, ya udah syukurin aja yang sekarang, dapetin yang lebih baik ya, berusaha gitu ya, tapi nggak usah ngerasa kecil hati lah ngelihat gaji-gaji yang gede-gede ini gitu ya. Take home pay 25 juta, sedangkan di pojokan sana ada yang cuman 2 juta gitu. Jadi kayak jauh banget gitu kan, bedanya tuh terlalu jauh. Kadang saya agak lucu juga ketika lagi mikirin yang kayak gitu tuh, ada yang kecil banget, ada yang gede banget gitu, padahal kerjanya lebih capean yang gaji kecil, cuman karena kurang mikir ya. Jadi yang gaji-gaji tinggi itu selain mikir juga lulusan mana itu ya, penting banget ya, lulusan mana, terus jaringan orang dalam nggak tahu sih berlaku nggak, kayaknya sih nggak berlaku ya, kayaknya untuk di perusahaan-perusahaan yang sangat profesional kayak gini kayaknya, tapi nggak tahu juga gitu kan. Oke, sekali lagi mohon maaf salah-salah kata, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, subscribe kalau belum, dan like dan komen and share.